Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan Abah Yai Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Al-Amin. Yang kami hormati jamaah ngaji iman dan para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada malam Ahad ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajah di Masjid Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Amin dalam rangka acara tasyakuran khataman kajian rukun iman. Semoga kita semua dan para pemirsa yang ada di rumah mendapat lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada karibaan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua. Semoga kita semua dan pemirsa yang ada di rumah termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah dan para pemirsa sekalian, untuk mengawali acara tasyakuran khataman kajian rukun iman malam Ahad tanggal 3 September 2022 dengan mengucapkan umul kitab liridai ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dan para pemirsa sekalian, marilah kita simak bersama-sama kajian iman oleh Abah Yai Abdul Aziz. Kepada beliau disumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada jamaah sekalian rahimakumullah dan para pemirsa di rumah masing-masing yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini dengan izin dan takdir Allah kita semua bisa berkumpul melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita setiap malam Ahad, yakni tholabul ilmi ataupun mencari ilmu. Mudah-mudahan kita sekalian yang aktif menjalankan tholabul ilmi ataupun ngaji senantiasa oleh Allah, saya doakan mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat bid-dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, para bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita mentasyakuri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melewati hari ke hari
ngaji bareng bersama saya, yakni ngaji kajian rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Kemarin sudah kita bahas sampai detail. Intinya Pak, rukun iman 6 itu kumpul menjadi satu di amantu billah. Bukti percaya kita kepada Allah, tentu percaya kepada malaikatnya, tentu percaya kepada kitab-kitabnya, tentu percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, bahwa ada awal pasti ada akhir, ada kehidupan pasti ada kematian, terus iman kepada takdirnya Allah, bahwa awake dhewe nang dunya, apa yang terjadi pada kita itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Pak, kalau sudah kembali kepada Allah itu sesuai dengan kalimat wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Niku, itu nanti kita bahas. Jadi ngaji iman Pak, sama saja kita itu operasi besar. Dada kita telah dibelah dengan ajaran, isine dodo. Apa yang ada di dalam dada kita telah dibongkar selama 6 pertemuan. Isinya apa Pak? Ternyata isinya adalah hawa nafsu. Isinya adalah ada bisikan kebenaran atau bisikan malaikat, ada bisikan keburukan. Nafsu dibongkar lalu dicuci dengan ilmu. Kalau Rasulullah SAW dicuci dengan air zam-zam, nafsu kita dicuci dengan ilmu agar dia bisa sami'na wa ata'na kepada agama Allah, kepada Allah dan Rasulullah SAW. Intinya untuk kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, kita awalnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Awalnya tidak ada, artinya ini jasad ini dulu tidak ada, akan kembali ke tidak ada, dikuburkan. Lalu ruh kembali kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Nah ini pun dibongkari sini apa yang ada dalam hati kita, menimbulkan kalimat tadi wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu menyertai kalian, nyertai jenengan semua dimanapun kita berada, bareng sama kita dimanapun kita berada. Alias maknanya gimana? Allah menyertaimu dalam nafas nufusmu. Allah menyertai kita dalam nafas nufus kita. Allah menyertai kita di dalam peredaran darah kita. Allah menyertai kita di dalam pemikiran kita. Allah menyertai kita di dalam gerak-gerik kita. Allah menyertaimu di dalam langkah kita, di dalam kekuatan kita, di dalam darah daging kita, dan pun Allah ma'akum alias menyertaimu di dalam denyut jantungmu. Entah mboten kira-kira. Kalau sudah di situ habis. Kita dikuasai oleh Allah sepenuhnya, zat yang maha latif, zat yang maha lembut, menggerakkan manusia sampai manusia itu tidak merasa apa-apa, sampai manusia itu merasa gerak dengan sendirinya. Saking latifnya Allah, maha lembutnya Allah, tidak terdeteksi oleh nalar dan pikiran, tidak terdeteksi oleh teknologi. Saking maha lembutnya Allah, menggerakkan manusia sampai manusia itu merasa bergerak sendiri.
sampai tidak terasa kalau hakikatnya manusia itu adalah digerakkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, itu iman itu menuju ke situ. Percaya kepada Allah itu jangan hanya di bibir, menuju ke situ. Merasa bahwa kedekatan kita dengan Allah, bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Bahkan sering saya ulang-ulang, lebih dekat daripada 2 urat leher kita ini bareng. Ini menggerakkan kita sampai kita tidak merasa digerakkan, malah merasa bergerak sendiri. Nah ini karena dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, ini tolong diresapi, ditanamkan di dalam jiwa kita agar hidup kita senantiasa indah karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa nikmat karena dekat dengan Allah, terasa terang hati kita karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, itu pesan atau inti yang disampaikan oleh ajaran iman, agar kita mau kembali kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tujuan digalinya atau dikajinya ajaran iman, dibongkarnya isi hati kita, dibongkar habis isinya, diterjemahkan, lalu dipasang kembali ke tubuh kita masing-masing. Tinggal kita kembalinya ke kita. Untuk pertemuan yang akan datang insya Allah mulai bahas rukun Islam. Kalau rukun iman sudah dibahas, rukun Islam dibahas, lalu kita bahas ngakoid 50 atau ngakoid 50. Itu kita bahas mulai Allah wujud, kita mbakok mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi. Itu kita bahas. Insya Allah dengan itu nanti lebih paham lagi, semakin paham tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu hanya menyatu atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertauhid kepada selain Allah. Malam ini kita tasyakuri, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ngaji, diberi hidayah oleh Allah melewati ngaji selama 6 pertemuan rukun iman. Jadi kita disimpulkan di sini ingkung Pak, ingkung maknanya ya pasrah, asok gelondong pengareng-areng maring Gusti Allah, pasrah total kepada Allah. Itu simbolnya di situ Pak, nggak neko-neko ini, nggak klenik-klenik, nggak ada kleniknya Pak, murni pakai simbol nggih ngoten niku. Begitulah cara berserah diri kepada Allah. Kalau orang itu sudah pasrah kepada Allah, bagaikan ingkung dibawa dari dapur ke sini, ke tempat, ke majelis ini, ya diem aja. Alias apa? Kita oleh Allah itu ditakdirkan sebagai apa saja, ya nerimo, terima. Dibawa kemana saja oleh Allah, ya terima. Tiba-tiba hidup di luar negeri, ya memang Allah yang mengendaki. Tiba-tiba di sini, ya Allah, Dewi Kur hanya dibawa oleh pemilik kita. Siapakah yang memiliki kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin. Itu semua Allah yang membawanya, bukan kita bisa kaya dengan sendirinya, bukan kita bisa miskin dengan sendirinya, tapi itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niku simbole, disimbolkan ingkung itu aja Pak, mboten atau enggak muluk-muluk maknanya ini ndak ada, yaitu ada hanya filosofi aja, filosofi seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyatu kepada Allah, itu harus seperti itu. Tapi ya kadang manusia ngeyel Pak, nggak terima kadang, saya ini sudah kerja pagi sampai nyatanya kok tetap begini. Terus yang jaya, saya hebat kaya ini karena saya hemat, karena saya pintar, karena saya keturunan, ayo, nggak ke situ lagi Pak. Jadi kaya maupun jadi miskin siap,
Karena itu Allah yang menjadikannya, bukan kita jadi dengan sendirinya. Kalau kita jadi dengan sendirian itu namanya makhluk jadi-jadian. Jadi kalau jadi yang menjadikan Allah, ya pasti dia akan berjalan sesuai kehendak Allah. Jadi tidak ada yang salah kepada sang fakir, tidak ada pula bahwa itu pasti benar ketika dia jadi kaya. Tidak ada orang yang pintar juga itu pintar dengan sendirinya, dia pintar juga karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Pak, filosofi ingkung, berarti makna berserah diri, menyatu, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa, bareng-bareng kita doain mudah-mudahan ajaran yang kita ajarkan kemarin selama beberapa pertemuan, ajaran iman itu bisa merasuk ke darah daging kita sampai ke balung sumsum kita, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu, jadi sampai tulang punggung pun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bibirnya Pak, sampai tulang punggung pun iman atau percaya kepada Allah. Liridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu wa tabaraka sadaqallahu wa rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Basir ya Sami ya Malik ya Allah ya Latif ya Hadi ya Razzaq ya Hanan ya Mani'u ya Mabdi'u. Allahumma aftah bi qalbina bi nuri ma'rifatika ya Allah 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 ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah bi qalbina bi nuri ma'rifatika ya Allah 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 ya Arhamar Rahimin. Allahumma aftah bi qalbina bi nuri ma'rifatika ya Allah 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 ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baini yadi wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidna nuran a'dhama nurin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balighna laka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niki sedekahane ya dibuwaki sing penting ngerata. Ngene ingkunge karo wonge akeh wonge tapi insyaallah nek dibagi rata insyaallah nggih. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya ngaji seperti biasa. Ngoten mangke. Nasrun minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah dan para pemirsa sekalian, demikianlah tadi kajian iman yang telah disampaikan oleh beliau Abah Yai Abdul Aziz. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kepada saya pribadi sebagai pemandu acara khataman kajian iman. Bila banyak kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.